Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelinci Picture. Pada kesempatan kali ini posisi di Menganti ya, di Bendung Menganti. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan komunitas kelinci. Salah satunya di Cilacap ya ini ya teman-teman. Cilacap Barat. Mas Teguh ya. Mas Teguh untuk KMC atau apa ini namanya? KMC, Kelinci Mandiri Cilacap Barat. Kelinci Mandiri Cilacap Barat. Iya. Anggotanya ada berapa ini? Kalau anggota sebetulnya ada banyak, cuman banyak yang berhalangan lah. Sekitar ya ada berapa ya? Mas ya? Berapa anggota ya? Ya 20-25an kurang lebih. 20-25. Ada Berdiri sejak kapan ini? Dari 2016 dibentuk, cuman banyak yang vakum, dibentuk lagi 2020-an. Berarti para peternak kelincinya ini udah berganti atau masih lama-lama gitu? Ya sebagian berganti, terus ada yang lama juga. Kadang kan ada yang mempunyai kesibukan sendiri, apa yang sudah sibuk perantau atau ikut keluarga jauh gitu. Jadi tinggal beberapa lah. Kalau untuk kelinci yang diternak, kelincinya nopo mawon iki? Kebanyakan jenis Shrek, New Zealand, sama kelas ya seperti Rambonan, seperti series bias seperti ND, banyak sih. Kalau untuk pasaran di Cilacap sendiri, itu paling laris itu kelinci hias atau kelinci pedaging ini? Sepertinya sama. Sebenarnya sama. Tinggal tempat kita penjualan saja gitu. Ada pengepulnya nggak tuh di Cilacap itu? Di sini kita ada pengepul seperti Mas Jainal sebelah sana. Mas Jainal ini Ya. pengepul. Mas Nur Samsul yang sebelah sini. Mas Nur Samsul juga pengepul. Terus itu yang Mas Jaya ini. Nah, itu juga. Ini Mas Jaya. Ini juga pengepul. Pengepul ini juga Mas Kino ini juga ada pengepul. Pengepul kabeh berarti Ya, alhamdulillah. Pokoknya nggak bingung. Nggak bingung. Kita berjalan di tempat sendiri-sendiri gitu. Oh. Ada daerahnya masing-masing. Untuk warung satenya itu ada berapa ini yang Kalau pada warung buka sate warung? baru ada satu, dua di Cibenon satu Mas Kirno, terus di Bantarsari satu itu Mas Jaya. Oh Mas Jaya. Mas Kirno promosi apa ora ge Mas Kirno? Ora lah Pak. Ora Promosi. Aki mantan kendo ya mantan berkurang ya mantan. Dinikmati. Iya. Mantan disyukuri Lagi Pak. kurang fokus Mas Iya. Kirno-nya, Lagi kurang lagi ada fokus. kepentingan. Iya. lagi nyalek apa Mas Kirno? Nyalek Ora ya. ora. Paling senior siapa gini gini? Paling senior Mas Kiro sama Mas Jaya. Mas Kiro sama Mas Jaya paling senior. Paling junior siapa gini? Paling junior saya. Ya dong, saya. Nah, saya semua. Saya. Ini saya. Ini junior tapi langsung jadi ketua Pak. Juniornya mumpuni. Junior apa junior? Junior. Saya mah pemula lah. Jadi kan kelincinya berapa Pak? Kayaknya kalau nggak salah sekitar 30-an. Pedaging. Pedaging Semua. dan hias. Alamatnya teng pundi Pak? Sindang Angin, Kecamatan Lakbok. Oh Lagbok. Iya. Teman-teman yang dia berada di wilayah Lagbok, kalau butuh kelinci bisa hubungi Pak. Bisa boleh. Oh iya. Nek jenengan pundi Pak? Saya sama Mas Kasino di Sindang Angin juga. Oh Sindang. Iya. Nek ye, Saya Mas? Cinyawang, Mas. Cinyawang sih ngendi? Cinyawang itu kecamatannya Patimuan. Oh Patimuan. Kelincinya banyak Mas. Kalau kelinci sekarang lagi apa mau mulai lagi lah. Saya baru mau mulai lagi. Mas. Kemarin istirahat puput. Iya, kemarin istirahat dulu karena banyak kendalanya. Lumayan. Jadi tapi ini mau apa? Pengen mengawali lagi lah. Ya tetap semangat ya Mas ya. Ya, semangat buat yang mau apa? Baru mau mulai gitu. Nah kendalanya apa wingi Mas? Ya satu Kerja. musim, dua kerja, saya juga kerja kan apa marketing juga sih, saya marketing obat-obatan pertanian sih, pestisida. Jadi waktu di rumah kadang-kadang kurang, sama kadang kemarin sering pergi keluar keliling Jawa Tengah saya kemarin. Kalau sekarang sih enggak, sekarang udah fokus Cilacap Barat. Ini nek nang Cilacap gue
Nek misalkan pada kukut ke biasanya alasannya apa sih Mas Jan ini? Alasan rata-rata pakan. Covid. Pakan sama bingung penjualan kata. Wingi kena Covid. Juga rata-rata yang kukut itu peternaknya itu bukan mementingkan untung tapi gengsi rata-rata. Oh, gengsi. Iya. Boleh itu kelas Kelas so apa ya. pribadi ya? Sedangkan kelas so di daerah desa itu nggak masuk. Oh, Gitu. angger misalkan kelinci pedaging nang wilayah Cilacap paling akeh pakannya apa nggih? Paling banyak ampas tahu. Ampas tahu. Ampas tahu. Lebih hemat murah. ya. Lebih hemat, lebih murah. Anak tip dan trik kayak Pak. Nek gosing pemula biar rencana arep beternak we kudu harusnya istiqomah lah. oh istiqomah. Istiqomah terus teman. Sharing-sharing ke temannya sudah. Ya, sering-sering mungkin jadi pemicu lah. Jadi golek komunitas lah ya intinya. Iya, berarti komunitas ditakoni mengsingkalakan-kalakan lah. Seperti Mas Kirno dan Mas Jaya. Mungkin seperti itu. Iya. Ben ora bosen kepriwe lah carane. Biasanya Sering ada ini Hobi event kayak berhenti. gini bagus. ya ini Jadi mendongkrak membuka, lagi yang tadinya sepi jadi ramai lagi. membuka edukasi pengenalan. Mas, Biar masih ada? nggak bosan. Dan nek rencana Sama nasi kegiatan kayak gini kira-kira harus diadakan tiap rutin misalkan tiap bulan apa tiap Insya Allah apa setiap gitu. hari-hari besar dilaksanakan. Oh setiap hari-hari Insya besar. Allah setiap hari-hari besar. Terus kalau event permintaan. boleh kalau ada disuruh kasih bikin buka event bisa. Mas dengan kelincinya apa Mas? Kalau di rumah saya sih breedingnya pedaging. Jenisnya jenis New Zealand. Rumahnya mana ini? Saya dari Mangunjaya. Mangunjaya. Pangandaran. Jauh ya? Dekat sih. Kalau dari sini dari Bendungan Manganti dekat. Oh. Enggak jauh. Pangandaran ikutnya Cilacap ya? Bukan, Jawa Barat. Iya. Iya, Jawa Barat. Melu komunitas Cilacap. Iya. Caranya ya seduluran lah, bareng-bareng guyub. Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Iya. Sudah lama Mas? Pemula, Pak. Sudah ada 5 tahunan lebih. Pemula. Menyediakan bibit barang nggak Mas? Kalau bibit menyediakan. Kalau setiap hari Minggu jual anakan di Bendungan Manganti. Oh tiap hari Minggu Tiap hari jualan Minggu, anakan iya. di sini. Dijual di Bendungan Manganti. Ayo promosi sisan Mas. Untuk semua rekan-rekan peternak kelinci, bagi yang membutuhkan atau berminat bergabung beternak, bisa langsung datang ke Bendungan Manganti tiap hari Minggu. Harganya berapa harganya? Kalau harga sih variasi, ngikutin jenisnya. Kalau harganya. Sukses terus ya Mas ya. Amin, amin. Amin. Berarti posisi nengkannya apa neng di? Jualannya di sisi jalan. Oh sisi Nah, jalan. di sana, pas bendungannya. Pas bendungannya. Pas bendungannya. Ya. Bagi teman-teman yang butuh kelinci, Ya. setiap hari Minggu bisa ke bendungannya ya, Ya. dekat bendungan. Bisa ketemu Mas Jainal ya. Ya, Mas. Ya. Jangkis. Aduh, Mas kelinci ini apa Mas nang omah Mas? Kelincine enek pedaging karo iki apa hias. Umahnya ngendi Mas? Umahnya Tambak Sari. Tambak Sari. Sudah lama? Baru Mas. Baru 5 sekitar tahun. 3 tahunan lah. Oh 3 tahun. Enggak tahu. Sini baru berapa asal kita mengurus kita. Mungkin anak tip dan trik sing arep beternak kelinci Mas. Intinya telaten Mas. Telaten. Telaten terus Apa ya? Sering-sering ke teman lah. sering-sharing ke teman lah. Berapa indukan di rumah? Ya, sekitar 10. 10 indukan. Panen setiap bulan berarti ya. Ya. Panen terus Tiap minggu. Tiap minggu malah. Tiap minggu. Makannya orang Mantep kok. tuku. Makannya gratis kalau ini. Gratis. Oh, Makannya makannya buat gratis, sendiri. punya pabrik tahu. Punya pabrik. Lebih hemat. Iya, lebih hemat.
lebih hemat menggunakan biaya, isinya gemuk-gemuk. Kalau untuk ampas tahu itu misalkan satu kelinci itu dikasih berapa porsi nih? Sekitar satu kepalan. Satu kepalan. Campur hijauan juga. Campur hijauan. Tidak pakai hai toh? Enggak. Hai ngarit. Paling pakai ini daun pisang, rumput odot Rumput odotnya langsung apa dikeringkan? langsung. Langsung. Nek indigo vera ki pada duwe apa ora sih? Punya. Dibikin Oh. hai. Ada kalau indigo vera aku bikin hai di rumah. Indigo vera. Kalau trikanterannya belum banyak, belum dikembangin lagi. Tapi aman indigo vera sih jane. Iya. Indigonya nggak dilangsungin sih, cuma dibikin hai, dikeringin. Jadi buat jaga-jaga kalau lagi sibuk, kan tinggal ngambil. Kalau peletnya habis tinggal ngambil. Juga tahan lama juga kalau pakai dibikin hai. Diomong wawancara ge. Mas Salim itu namanya. Mas Salim. Mas Salim. Tujuan acara Masalah pertama ternak sih apa? apa baiknya Mas? Tujuan acara dibuka kayak gini buat satu edukasi. Duanya ya buat namanya apa ya? Ya menjunjung lagi lah nama-nama kelinci, terus jadi menambah peminat. Jadi yang nggak tahu jadi tahu, jenis kelinci yang nggak minat kan jadi minat, kayak gitu. Berarti kan anak balap apa mau? Balap kelinci. Balap kelinci. Itu terkendala di lahan. Ini buah udah. Selalu terkendala di lahan. Itu udah beberapa kali mau dicoba. Jadi kendalanya satu cuaca, dua lahan. Gitu. Kalau larinya cuma 10 meter nggak seru. Kurang gitu. sip ya. Kurang seru gitu kan. Minimal 50-100 meter. Cuman lahan itu sempit lah. Sebenarnya lahan luas, cuman susah gini. Nggak ada lahannya gitu. Hanya memberikan makan kelinci gitu ada juga tuh tadi. Oh itu buat ya anak-anak edukasi lah, edukasi ke anak-anak tentang hewan itu kan. Jadi kalau anak-anak dikasih hewan, disuruh melihara hewan, jadi punya rasa tanggung jawab. Juga untuk pengenalan ke anak-anak. Janjane untuk visi misine KMC kuwi apa jane ya? Visi misinya itu cuman apa ya? Istilahnya ya perkenalan lah, mengenalkan jenis-jenis dan apa ya namanya ya? Ya mendongkrak kelinci di daerah sini. Memasarkan gitu deh, dibilang kayak gitu. Berarti rencananya paling orang tiap hari besar. Insya Allah tiap hari besar, insya Allah dilaksanain. Terus kalau lagi ada event-event, insya Allah ya diadain. Terus undangan, terus kalau ada expo, insya Allah bisa masuk. Angger tempatnya pindah-pindah. Itu tempat pindah-pindah. Sing mempromosikan acara siapa geng? Semua. Cuman kita juga ada beberapa sponsor lah yang ikut mendukung jalannya kayak acara kayak gini. Promosinya lewat mana ini? Promosi lewat pamflet, lewat Facebook, pamflet ditempel. Untuk perjalanan selama ini untuk masyarakat gimana? Alhamdulillah bagus sih. Alhamdulillah bagus. Jadi nambah peminat juga. Yang tadinya nggak pengen jadi pengen, ya nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi alhamdulillah bagus. Untuk ke depan itu punya rencana bagaimana ini? Kedepannya ya pengen disering diadain acara kayak gitu untuk edukasi lah. Untuk show mengadakan nggak ini? Kalau kelas show itu kalau bagi kita belum mampu lah. Oh belum mampu. Jadi kita adain pameran kayak gini itu istilahnya buat survei. Buat survei di daerah ini kelinci mana yang paling diminati. Jadi nanti yang paling banyak minat itu bisa kita kembangkan. Jadi kita ngembangin kelinci kan harus lihat pasaran. Kita ngadain apa namanya peternak kelinci, kalau nggak ada pasarannya kan percuma gitu kan. Jadi kita ngadain pameran itu buat survei yang paling banyak diminati oleh pengunjung daerah sini. Untuk kelinci paling banyak berdasarkan dari beberapa kali kegiatan ini, itu paling peminatnya paling banyak yang apa? Jenis ini? rek. Oh jenis rek. Jenis rek paling banyak peminat. Mungkin alasannya apa? Alasannya ya mungkin karena bulu dan warna lah, sama hias. Kalau untuk kulinernya sendiri gimana? Kuliner tadi alhamdulillah laku keras. Laku keras. Alhamdulillah laku keras.
Jadi itu Mas Bakul sama Mbak Bakul tadinya tuh bilang katanya dikiranya sepi. Oh. Ternyata di luar ekspektasi gitu. Soalnya di Bandung jalannya kosong. Jadi nggak kelihatan itu. Berarti lebih dari 20 porsi ya? Lebih, alhamdulillah lebih. Kemungkinan Lebaran bisa diadain lagi di sini lah. Oh, lebaran di sini. Mungkin insya Allah kalau sehat walafiat terus ada rezeki lebih itu bisa diadain lagi. Mungkin hari-hari libur untuk sekolah, Pak. Hari-hari libur untuk sekolah kan biasanya ada apa ya? Bocah-bocah pengen Dolanan. liburan. Hmm. Nah, mungkin situ. Terus keduanya ya mungkin ada pesanan lah dari teman-teman kepengen mengadakan event seperti ini. Itu tadi pun ada Udah dua. Ya, Dari Cipari, Cipari sama Banjar. Banjar Patoman. Suruh ngadain event di sana. Ya, Pameran. pameran edukasi lah. Untuk edukasi. Di tempat wisata atau di mana itu? Kalau di Cipari, di Cipari tempat pemandian air panas. tempat pariwisata pemandian Air panas. Ya. Kalau Kalau Banjar di Banjar Patoman di alun-alun Banjar. khususnya yang Peternak Banjar ya. peternak Banjar. Diundang suruh ngadain acara di sana. Yang menghandle Mas Banjar Patoman. Ini yang mau menghandle di Banjar Patoman. Insya Allah nanti kita Makan. kita keliling ya Mas. Keliling. Ya. Jadi dari Banjar Patroman kalau bisa Banjar Sari. Nama Sentur kanak-kanak Si Parinya belum dia agendakan. Pari sama di Majenang. Bari Majenang, Banjarsari, Banjarpati 4. Majenang di alun-alun. Jalur-alur insya Allah nanti kita koordinasi sama yang peternak yang di sana. Di sana juga tadi ada yang hadir sih di sana ada yang telepon. Oke. Luar biasa lah. Pokoknya kelinci ini luar biasa. Untuk rasanya sate gimana Pak ini tadi? Luar biasa. Oh, luar biasa. Pokoknya ini bisa buat menambah stamina Mas. Kalau daging kelinci ini Kolesterol. ya, kolesterol. Ternyata kolesterol. Ya. Kalau bisa buat penyembuhan luka. Kalau buat dikonsumsi ini bagus banget. Jadi yang punya penyakit apapun bisa mengkonsumsi daging kelinci. Manfaatnya daging kelinci banyak. Ya diantaranya biasanya kalau itu untuk penyembuhan cepat sembuh luka. Terus keduanya penyubur kandungan. Terus asma. Terus yang kebanyakan itu buat penyubur kandungan. Untuk penyembuhan bagusnya mungkin di kudu dirisari apa dikukus. Dikukus. Iya. Untuk penyembuhan. Iya. Iya. Biasanya seperti itu. Mas harap. Kalau buat asma biasanya empedunya. Buat penyubur kandungan biasanya otak kelinci. Angger kuping-kupingnya didol kayak nggo ngapa Mas? Buat pakan anjing. Kalau kuping kalau nggak salah 40.000 per kilo. Kuping kan buat pakan anjing kan. Nah, itu laku kuping. Sebenarnya laku semua dari urin sampai kotorannya itu laku semua. Semuanya laku. Pipis. Nah, kalau untuk urinnya sendiri itu berapa per liter? Per ekor Per liter harganya? harganya mencapai 2.000 lah 2.000. ya. 2000 yang masih mentah. Kalau sudah difermentasi jadi berapa ini? Sampai 100 100. ya. Kalau yang udah diolah yang jadi Begitu. Bagaimana fermentasinya? Nah, intilnya buat apa intilnya? Idealnya buat penyubur. Buat pupuk. Ya. Buat kompos. Kalau untuk pelet sendiri itu udah ada yang produksi belum di? Kalau pelet daerah sini belum ada. Oh, belum Belum ada. ada yang produksi. Baru kita melet. Jadi masih pakai pelet pabrikan di sini. Mergane usia pesana uji apa ya? Uji apa kayak? Lab. Mungkin seperti itu. Kak? Dari pupuk yang udah ada, mungkin udah ada pengujian lah. Sebesar apa gejala dari kelinci mungkin
sudah ada larang ya. hilang. Angger gawe dhewek kan kadang-kala kendalane nang bahan karo nang pembikinan alat-alatnya Pak. Mungkin dari kendala. Min pernah bahasa seperti itu ya? Iya, bikin pelet. Iya. Iya. Tapi ternyata ujinya orang bisa Pak. Tidak sesuai yang diharapkan. Iya. Diuji kena 1 minggu main saya sih. Aduh Mas Udin. Mas Udin biasa. Orang jadi Bar, kene bar. Bukan uji-ujinya, waduh dan berbagai jendela dari berbagai jenis. Kulit, kalau kulit 1 minggu sampai 1 bulan itu diuji. Ternyata tetap Mencret. bergendala. Oh. Jadi Itu. Pelet masih menggunakan pabrikan. Iya. Makan alternatif 1. Iya. Ada 2 lah. Iya. 1 suket fit, Jadi 10 lembar. 2 dan ampas tahu. Makan murah dan gratis. Untuk mengobati skabies, rata-rata di Cilacap Barat pakai apa, Ge? Kalau kita masih menggunakan Wormecin, Suntik. suntik Wormecin dan suntik dan oles. Dikeringkan dan bukan dibakar. Jadi Efektif, gue. Alhamdulillah sampai sekarang jadi api. masih efektif. Nya ditaruh Apa sih mandi ya? Masih. aman kan? Aku mandan sanksi karo Kormenti sih Biko. Seperti dioles. Oke, ndele jajal pihak pemerintah pengolahan obat untuk budik. Wormecin sekebis. Wormecin. Kormentin lah. Wong wilayah Jawa. Jadi kowe mandan diperhatikan ndele untuk khususnya obat gudik. Kalau nggak dioles sekarang nggak rontok. Kalau Nah. cuman mengandalkan suntik itu biasanya 1 minggu udah rontok, sekarang 2 minggu Iya. masih nempel kuat sekarang. Apa karena sudah keseringan disuntik? Entah itu. Itu bahannya mungkin Dosis nomor telu. dari pihak sananya itu dikurangin kayaknya lu. Makanya juga kelinci-kelinci baru kadang kayak gitu. Ya. Si orang mandi yakin. Anggar Kormenti biyen sekali suntik jedot langsung ngobrol kabeh, langsung bersih. Kalau sekarang mau mari Pak. sekarang diobatin jarak 2 minggu nongol lagi. metu maning. Berarti kan orang Weh, mandi. Aku ya pada gua ada orang kalau lirang. Melirang. Lirang uyah taruh lengan. Astagfirullahaladzim. Jos banget Mas. Cait. Cuma orang Asli ge. Dina. Temenan ge. Esuk dioles sorenya brol. Merga panas banget. Tapi terus bertahan lama orang, Bang. Kalau kelinci itu cenderung harusnya per 3 bulan itu selalu dikontrol. Karena gudik ke kelinci skabis ya, itu semua kelinci kena. Per 6 bulan itu sebenarnya kena semua kelinci. Cuman penanganannya per 3 bulan kita harus lihat di kuku kaki itu kan kotor. Kalau kita oles kaki, otomatis dia garuk-garuk ke kuping sama ke hidung. Jadi ngobatin gudik itu nggak usah semua, cukup di kaki aja. Asalkan rutin per 3 bulan kita kontrol, insya Allah aman dari skabis. Kalau kita cuma sekali ngobatin ya tetap. Berarti yang kena duluan itu sebenarnya kakinya. Kaki, ya dari kuku. Kita harus cek kuku, bulunya dibuka begitu aja ketahuan. Jadi kalau udah ada bintik-bintik putih, itu nggak lama lagi kena skabis. Delak kan aku boncengan apa Itu ora? yang saya lakukan selama ini. Ya alhamdulillah, kelinci saya aman dari skabis. Karena gue bonceng. Buat semua peternak ya, tolonglah dijaga kesehatan sama kebersihannya. Kandang kalau bisa tiap pagi sama sore itu dibersihin. Nah ini Pak, ada pertanyaan ya, saya yang masih apa ya, masih jadi pertanyaan. Ya siap. Kandang saya itu mau tak plester atau tetap pakai tanah itu bawahnya, Pak? Kalau masalah kandang sebenarnya mau di plester bisa, enggak juga bisa. Yang penting urin itu jangan sampai Bercampur dengan kotoran. ibaratnya di bawah kandang ini urin jangan sampai tergenang. Usahakan selalu kering karena itu dari urin itu menguap ke atas. Gas amoniak. Nah, itu yang jadi masalah. Membuat kelincinya pada kembung dan Kalau mencret. jatuh ke tanah, otomatis kan ada gas dari bawah, itu mendorong lagi ke atas. Ada peresapan. Makanya harusnya di bawah kandang ini kita taruh ampar lah. Mau pakai apa namanya? Talang, mau pakai karpet, nggak masalah. Yang penting posisi bawah kandang ini jangan basah, usahakan kering. Insya Allah aman, gudik aman, kembung aman, mencret pun aman.
kandang saya alhamdulillah kelinci mencret sama kelinci kepung itu udah jarang ketemu. Bener mas, saya bisa buktikan di kandang saya. Karena dari cara kebersihan kandang itu harus dirawat bener-bener. Kalau mau dibuang sekalian ya nggak apa-apa. Maksudnya gini, kelinci itu langsung jatuh ke bawah, cuman pagi disemprot. Kalau mau diplester, disemprot pakai air. Yes. Jadi selalunya nggak ada kotoran sama ini nganyut ke sana. Itu bisa begitu. Kalau untuk atap kandang Pak, Atap. itu paling bagus pakai apa itu bahannya? Pakai gending ya. Pakai genteng paling bagus pakai genteng, jadi gasnya langsung pergi. Ya, Kalau pakai asbes kadangan itu gas itu tertahan. ya betul. Bisa pakai genting. Kalau pakai galvalum itu gimana? Galvalum asalkan tinggi nggak masalah sih. Juga itu galvalum kan panas, Suhu panasnya jadi harus pakai lanet itu kan. Kalau hujan berisik nggak mas? Berisik. Nah itu yang jadi masalah. Berisik kadang kelinci ada yang Stres. stres kadang gitu. Jadi paling bagus ya kalau pengalaman pribadi itu pakai genting biasa. Kalau untuk kandang itu lebih bagus terbuka atau tertutup Pak? ya lihat kondisinya tempatnya Pak. Biasanya kalau mungkin di tempat tertutup ya bawahnya mungkin ada peresapan. Kalau terbuka ya antisipasinya biar ada udara yang masuk, Sirkulasi tidak udaranya. ada lebih lah, ada berlebih. Main aja kembung sih. Iya. Gue jajane anggar kakean ya rapi, kesetitikan ya Iya. kurang bagus. Kurang bagus. Biasanya seperti itu. Rapi kan kurang bagus. Iya. Orang apa kita kurang bagus ya? Di- Tadi lanjut deh. Dilihat dari kondisi tempatnya. Biasanya. Berarti menyesuaikan tempat lagi ya? Iya. Sebenarnya anggar sing alami ya kelinci alami ya. Sistem Jane. umbaran. Iya, umbaran. Koloni, sistem koloni. Ya itu sistem umbaran ke Sehat. alami temenan lebih sehat. Ya. Sehat. Reproduksi lebih cepat. Cepat. Tapi Ya, kawinnya alami. priwe gue kok? Cuman kendalanya cuma satu kalau sistem koloni di umbar. Jadi anakannya itu kurang ngekontrol. Iya. Kayak gitu. Tahu-tahu udah besar gitu. Iya. Malahan jadi pikir-pikir malah bagus gitu kan. Iya. Tahu-tahu dapat jackpot gitu kan. Nggak tahu kawinnya, nggak tahu hamilnya ada anaknya gitu. Anak siapa ini? Sundulan Anakmu. judulnya. Judulnya sundulan. Biasanya sundulan. Semangat lah pokoknya. Sing karena ngalah kendalane wong kelinci gue ya jadinya sing mending aja bosan lah. Ya. Asli ya gue kadang bosan. Contonan wae. Pemula mergane bosan akhirnya ya tumbang. Iya. Itu kebanyakan. Alasannya Alasannya tidak apa yang dijual. iya, satu nggak ada pengepul. Iya. Itu satu. Keduanya mungkin penghasilan dengan sumbut karo pola pakan itu nggak sesuai. Jadi wah orang bener, itu dan plong sebagainya ya. ke sana. Ada apa? Seperti itu. Ya paling penyemangat ya sering saring lah, ngaji bareng, ngopi bareng, mungkin seperti itu. Jadi ben ada masukan. Oh iya, caranya kepriwe ya? Oh ya ke olah kepriwe ya? Mungkin seperti itu Pak. Sharing lah intinya lah. Iya. Sering Dan saring. belajar ikhlas. Dan belajar ikhlas mas. Intinya harus belajar ikhlas. Iya. Karena kematian kelinci itu Anak luar apa? biasa pak. Jujur aja saya akuin, kematian kelinci di anak ini luar biasa. Kalau kita nggak belajar ikhlas, otomatis mas, Iya. sekali nernak kita mundur, itu udah jelas. Iya gue. Ditambah pembelian Kendala, bibit. kendala. Itu kendala mas. Kendala. Pemula kebanyakan dari kematian. Sekarang beli induk sampai taruhlah 500-600 itu meninggal pak. Iya. Kalau Mati. kita hatinya nggak ikhlas itu udah repot lah judulnya. Kematian itu jangan ditakutin karena kita sama binatang itu semuanya bakal mati. Insya Allah kalau kita udah hilang dari ketakutan itu kelinci aman pak. Kematian pun berkurang lah, bukannya nggak ada, berkurang. Asal tekor, yang penting tersohor. Itu benar Bogor. Asal tekor yang penting tersohor. Iya. Benar Bogor dong. Hah? Jadi teman-teman untuk ngobrol kali ini dengan Kang C. Bagi teman-teman yang like dulu, subscribe dan dinyalakan tombol notifikasi sehingga saat channel ini terupdate video teman-teman tidak ketinggalan.
Semoga teman-teman mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.